Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Afifah Narundati, perwakilan dari kelompok 3 yang akan membahas proses perumusan kebijakan bisnis. Adapun pokok pembahasan kami, yang pertama pengertian kebijakan bisnis, yang kedua tujuan bisnis, yang ketiga jenis-jenis kebijakan bisnis, yang keempat proses perumusan kebijakan bisnis. Pengertian kebijakan bisnis. Sebagai salah satu aspek dalam administrasi bisnis, menurut Christensen, Andrew, dan Bauer, pada tahun 1973, kebijakan bisnis merupakan suatu studi tentang fungsi dan tanggung jawab pemimpin umum perusahaan, serta problema yang mempengaruhi karakter dan keberhasilan perusahaan secara menyeluruh. Permasalahan kebijakan dalam bisnis ini menyangkut beberapa kegiatan, misalnya aktivitas pemilihan tujuan, pembentukan karakter organisasi, penentuan tentang apa yang perlu dilakukan, dan yang terakhir mobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan dalam situasi persaingan. Jadi dapat dikatakan kebijakan bisnis ini merupakan pedoman yang dibuat dan dilakukan dan dikembangkan oleh suatu perusahaan untuk mengatur tindakan-tindakan bisnis dengan mendefinisikan batas-batas di mana keputusan bisnis tersebut harus dibuat. Tujuan kebijakan bisnis: yang pertama melindungi konsumen, yang kedua melindungi lingkungan hidup dan sekitarnya, yang ketiga melindungi usaha kecil maupun menengah, dan yang terakhir memberikan keuntungan bagi negara dengan kewajiban. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada saat ini, saya akan membawakan materi ilmu administrasi bisnis tentang proses perumusan kebijakan bisnis. Saya dari kelompok 3 dan teman-teman saya yang bernama Andi Afifah Arundati, Ika Puspitasari, dan saya sendiri Lestarisa. Pada saat ini saya akan membawakan materi tentang jenis-jenis kebijakan bisnis. Nah saja, jenis-jenis kebijakan bisnis itu terbagi 3. Yang pertama, kebijakan pemasaran dan iklan, di mana proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa. Dengan pemasaran yang tepat, konsumen yang tertarik dengan produk dan jasa yang ditawarkan sehingga dapat meningkatkan penjualan. Yang kedua itu kebijakan produksi, di mana keputusan manajemen sebagai pedoman untuk melakukan aktivitas produksi dengan tujuan agar perusahaan dapat beroperasi secara efisiensi. Kebijakan yang ketiga itu kebijakan harga. Salah satu komponen dalam menentukan pendapatan perusahaan, tinggi rendahnya harga dapat mempengaruhi jumlah produk yang terjual. Demikian materi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ika Puspitasari dari kelas 1D D3 Administrasi Bisnis. Nah, saya dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait proses perumusan kebijakan bisnis. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang proses perumusan kebijakan bisnis. Baik, langsung saja kita ke penjelasan proses perumusan kebijakan bisnis. Nah, yang pertama itu kita harus menganalisis lingkungan. Nah, kebijakan bisnis yang baik diawali dengan proses analisis lingkungan, baik itu lingkungan eksternal maupun internal. Yang termasuk ke dalam lingkungan eksternal yaitu lingkungan sosial dan lingkungan kerja. Perusahaan mengamati lingkungan eksternal untuk melihat kesempatan dan ancaman yang ada di luar perusahaan. Sedangkan lingkungan internal terdiri dari struktur, budaya perusahaan, dan sumber daya. Kemudian, setelah itu, analisis lingkungan tersebut akan dilanjutkan ke tahap perumusan strategi, yang terdiri dari perumusan visi dan misi, tujuan, perencanaan strategi, dan kebijakan perusahaan. Setelah proses perumusan strategi,
akan dilakukan implementasi strategi yang merupakan proses di mana perusahaan mewujudkan kebijakan dan strateginya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Selanjutnya, tahap akhir yaitu merupakan evaluasi dan pengendalian kinerja. Seluruh proses tersebut akan memperoleh umpan balik agar mampu menghasilkan kebijakan dan strategi baru yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, tidak berarti suatu kebijakan bisa dengan mudahnya berubah-ubah. Suatu kebijakan bisnis harus bersifat stabil, sehingga tidak menyebabkan keraguan dan ketidakpastian dalam pemikiran para pemangku kepentingan yang akan mengikutinya sebagai pedoman dan panduan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.